Halo gengs, jadi hari ini gue bakal bahas tentang sejarah 10 hantu terseram di Indonesia. Siapa aja sih hantu itu? Ya udah langsung aja gue masuk yang pertama. Nah, yang pertama itu adalah sosok pocong. Jadi pocong ini memang hantu yang sudah populer di Indonesia. Pocong ini adalah sesosok mayat berkapan, sekilas nampak seperti guling. Salah satu kisah yang beredar menyebutkan bahwa pocong ini berasal dari jasad orang meninggal yang lupa dibuka tali pocongnya saat penguburan. Alhasil, sebagai bentuk protes, ia pun menghantui orang-orang di sekitarnya, dan salah satu keunikan dari hantu ini adalah dia berjalan dengan melompat-lompat. Untuk penggambaran wajahnya itu ada banyak versi nih gengs. Ada yang menyebut bahwa pocong ini berwajah rata, terus hitam, atau bahkan tidak memiliki mata. Coba ya, yang pernah nonton Pocong Mumun itu seremnya kayak gimana coba. Nah, yang kedua ada Sunda Bolong. Kamu udah pasti gak asing dengan hantu yang satu ini. Sunda Bolong adalah sosok perempuan yang digambarkan memiliki lubang di punggungnya. Cerita ini diadaptasi dari negara tetangga yaitu Malaysia. Namun bagaimana sih ia bisa bernasib seperti itu? Sunda Bolong ini bisa dilihat di filmnya Suzana ya. Konon katanya sebelum mati ia sedang hamil, kemudian ada laki-laki tak bertanggung jawab yang memperkosanya hingga mati. Bayi yang ia kandung pun berubah menjadi hantu lain yaitu tuyul. Sedangkan perempuan tersebut akhirnya menjadi sundel bolong yang gentayangan untuk membalaskan dendamnya. Seakan belum cukup seram, masyarakat juga percaya bahwa punggung hantu ini dipenuhi oleh belatung. Wow. Sebenarnya cerita sundel bolong ini banyak banget versinya. Kalian juga boleh searching lah ya. Nah, yang ketiga ini ada kuntilanak. Jadi siapa yang nggak ngeri ya ngeliat sosok kuntilanak ini? Hantu perempuan ini digambarkan bergaun putih, berambut panjang, dan punya mata yang merah. Menurut kepercayaan masyarakat, kuntilanak ini suka mengganggu anak kecil dan perempuan hamil. Apa sih alasan dibalik obsesi tersebut? Jadi konon katanya si kuntilanak ini meninggal saat ia melahirkan. Jadi ia gentayangan untuk mencari anaknya. Hal ini juga mendasari penamahan hantu tersebut. Nah, kalau ngomongin kuntilanak sebenarnya gue punya pengalaman nih. Cuman udah nantilah. Gue pernah dengar langsung suaranya. Itu benar-benar di sebelah gue. Wah, itu bener-bener merinding gengs. Itu pas gue SMP, gue bener-bener dengar di sebelah gue suaranya tuh kayak ngerintih gitu gitu. Oke, masuk ke yang keempat. Yang keempat ini kunyang. Kunyang ini sebenarnya kalau di daerah di Indonesia itu penamaannya beda-beda ya. Kalau misal di daerah gue itu namanya pulong, kalau nggak salah ya. Nah, apa kamu pernah mendengar nama kunyang sebelumnya, gengs? Tadi yang gue bilang namanya itu beda-beda mungkin di setiap daerah. Jadi beberapa bulan yang lalu si kunyang ini, si kunyang nggak lu? Ini kan hantu. Jadi beberapa bulan yang lalu si kunyang ini sempat menjadi perbincangan masyarakat karena makhluk ini berasal dari Kalimantan Timur. Calon yang bakalan jadi ibu kota kita nih gengs, Kalimantan Timur. Calon ibu kota nih. Jadi hantu ini digambarkan sebagai perempuan dengan rambut panjang tanpa badan. Ia hanya memiliki kepala dan organ dalam. Jadi udah kebayang belum? Udah kebayang belum gengs? Muka ya rambut, terus bawahnya kayak organ badan gitu, tapi nggak ada yang nutupin. Nah, masyarakat setempat percaya bahwa kunyang ini adalah siluman yang haus akan darah, khususnya darah bayi dan wanita hamil. Karena keduanya itu bersihlah dari niat-niat jahat. Makanya mungkin dia mau ambil darah bayi dan wanita hamil tersebut. Kenapa ia bisa disebut kunyang? Jadi menurut kisah yang beredar, kunyang ini adalah manusia yang ingin menguasai ilmu hitam. Nah, untuk melakukannya itu ada harga yang harus dia bayar. Jadi kayak tumbal lah gitu ya. Yaitu dengan lepas dari sosok manusia saat malam tiba. Dan semakin banyak darah yang dia santap, semakin tinggi pula ilmu mereka. Jadi sebenarnya ini gue pernah denger nih cerita kunyang ini. Cuman di daerah gue itu kalau gue gak salah namanya pulong. Tapi sorry kalau gue salah. Sebenarnya dia manusia biasa. Cuman kalau malam nih, karena dia nuntut ilmu, dia pengen punya ilmu hitam itu, dia berubah gitu. Nah, yang kelima ini ada leak gengs. Jadi leak ini adalah kepercayaan akan penyihir jahat. Jadi leak ini itu digambarkan sebagai penyihir jahat. Nah, ini dari Bali ya gengs. Jadi sebenarnya mereka ini adalah manusia, tapi memiliki ilmu supranatural yang tinggi. Jadi di siang hari leak ini berwujud
manusia normal, namun di malam hari ia keluar dengan sosok manusia untuk merampas organ tubuh demi keberhasilan ramuan sihirnya. Jadi kayak tumbal lah gitu ya. Masyarakat setempat juga percaya bahwa leak ini dapat berubah menjadi sosok lain, misalnya kera, harimau, atau babi. Semakin banyak tumbal yang dilakukannya, semakin sakti pula mereka. Aduh, ada-ada aja ya. Nah, yang keenam ini ada genderuwo. Jadi genderuwo ini jenis hantu yang digambarkan itu biasanya berjenis kelamin laki-laki, sosoknya itu gede besar gitu kan. Kisah makhluk ini itu berasal dari mitos bangsa Persia katanya, Gandarewa. Nah, di Indonesia ini tadi yang gue bilang, mereka digambarkan dengan sosok yang sangat besar, hitam, berbulu, dan memiliki taring yang menjulur keluar mulutnya. Udah kebayang belum, gengs? Nah, mereka juga banyak menempati bangunan tua, pohon besar, tempat yang lembab, dan hutan. Menurut kepercayaan masyarakat, makhluk ini berasal dari laki-laki yang meninggal dengan cara tak wajar. Ngerinya adalah ketika menjadi genderuwo, mereka akan mengubah fisiknya menjadi manusia dan menghamili perempuan. Aduh, ada nafsunya ya si genderuwo ini. Nah, yang ketujuh ini ada tuyul. Jadi tuyul ini adalah jenis hantu. Kok mau ketawa aku? Jadi tuyul ini adalah jenis hantu yang sempat populer karena menjadi pemeran utama di sitkom tahun 2000-an. Iya, gue tahu nih. Makanya tadi gue mau ketawa. Jadi, namun sebenarnya tuyul ini sangat berbeda, gengs, dengan sosok yang digambarkan di serial komedi tersebut. Tuyul ini dipercaya merupakan anak dari sundul bolong. Kita balik lagi tadi ke sundul bolong ya. Ada pula yang menyebutkan bahwa sebenarnya dia adalah anak dari orang yang keguguran. Oleh karena itu, si tuyul ini memiliki tubuh yang sangat pendek dan suka mencari uang. Tak jarang manusia memanfaatkannya untuk menjadi kaya secara instan atau persugihan. Jadi banyak lah ya cerita tentang tuyul ini. Katanya memang dia dihidupin sama orang-orang untuk persugihan, kemudian nyuri-nyuri uang. Lalu si tuyul ini ngisap darah. Banyak lah pokoknya. Nah, yang kedelapan ini ada Wewe Gombel. Mitosnya dulu pernah gak sih dengar jangan keluar setelah maghrib kalau nggak mau diculik wewe gombel? Pernah nggak sih ada di daerah kalian diomongin kayak gitu kan? Jangan keluar maghrib ntar lu diculik wewe gombel. Khususnya buat anak-anak ya. Jadi sebenarnya sih wewe gombel itu menurut kepercayaan masyarakat adalah hantu perempuan tua yang meninggal karena bunuh diri. Jadi alasannya itu dia dituduh membunuh suaminya yang selingkuh oleh orang sekitarnya. Oh, jadi nenek ini dikenal sangat menyukai anak-anak kecil sehingga ia sering menculik mereka. Namun, tenang aja, gengs. Jadi wewe gombel ini tak akan menyakiti anak kita. Lah, terus gimana maksudnya? Yang membuat orang takut adalah sosoknya yang menyeramkan. Oh, mungkin dia kayak cuma nyulik, pinjam kali ya. Habis itu dikembalikan lagi. Pernah gak sih dengar cerita yang kayak misalnya anak kecil main maghrib-maghrib tiba-tiba hilang, kemudian malamnya baru diketemuin, padahal sebenarnya dia di situ gitu, di tempat itu, cuman gak kelihatan sama orang. Iya, walau alam ya. Terus yang ke-9 ada sosok jenglot. Jadi, tak seperti hantu lainnya, jenglot ini memiliki tubuh yang sangat kecil, mirip seperti boneka. Mereka berkulit gelap seperti mumi dan biasanya memiliki taring dan kuku yang panjang. Menurut penelusuran, makhluk ini banyak ditemukan di Jawa, Kalimantan, dan Bali. Walaupun mirip boneka dan seakan tak hidup, banyak orang yang percaya bahwa sebenarnya mereka ini memiliki roh di dalamnya. Anggapan ini pun muncul karena banyak orang yang menyebut bahwa rambut kuku taring jenglot tersebut terus tumbuh. Gitu. Oh, tumbuh. Mengenai asal-usulnya, sebenarnya ada beberapa pendapat yang beredar. Ada yang mengatakan bahwa jenglot sebenarnya adalah pertapaan yang menginginkan kekekalan. Ada pula yang berpendapat bahwa mereka adalah persugihan yang dipelihara oleh dukun. Yang ke-10, ini ada lampor. Ini yang terakhir ya. Jadi lampor ini, nama hantu ini mungkin terdengar kurang familiar nih pada awalnya, namun sejak dikabarkan akan difilmkan, oh memang ya, masyarakat pun penasaran akan sosoknya. Ternyata lampor ini adalah keranda terbang yang konon dikendalikan oleh penyambut nyawa. Aduh, kayak film Indosiar. Ya ampun, takut. Kayak film hantu ada nih, gue pernah tahu nih. Bukan. Jadi kisah hantu ini sering terdengar di Jawa Tengah. Ada banyak orang yang meyakini keberadaan lampor. Ia sering kali berkeliaran di kampung-kampung dan membuat siapapun yang melihatnya korban akan mati atau kembali dalam keadaan gila. Jika kamu mendengar suara kereta kuda di malam hari, siap-siap tutup matamu karena bisa jadi itu adalah lampor. Aduh, serem, sumpah serem. Ini bukan yang film azab loh, ternyata ini bener-bener kayak hantu gitu. Aduh, serem.
Lampor sih serem banget sih. Serem, tiba-tiba lo lihat lo mati body keren. Aduh, oke gengs, tadi itu adalah 10 sejarah hantu di Indonesia ya yang paling seram. Kira-kira kalian takut sama yang mana? Kalau gue sih jujur gue takut banget sama Lampor. Dan ada nggak dari kalian yang udah pernah lihat salah satu dari hantu ini? Oke, bye.